Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ganda Putra dari kelas Hukum Tata Negara B dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama mengenai putusan perkara perdata. Putusan perkara perdata merupakan tahapan akhir dalam persidangan di hukum acara perdata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian putusan, jenis putusan berdasarkan sifat. Di situ ada putusan deklarasior, putusan konstitutif, dan putusan condemnatioir. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis putusan berdasarkan kehadiran pihak, yaitu yang pertama adalah putusan versteg dan yang kedua adalah putusan kontradiktoir. Kemudian jenis putusan selanjutnya yaitu pertama adalah putusan perkara gugur, kedua putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, ketiga putusan gugatan dikabulkan, keempat putusan gugatan ditolak, dan terakhir adalah putusan perdamaian. Baik, langsung saja untuk pengertian mengenai putusan. Seperti kita tahu, putusan adalah pernyataan hakim yang diberi kewenangan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atas suatu sengketa antar pihak. Dan jika putusan ini tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan ini dinyatakan batal demi hukum. Kemudian selanjutnya itu setelah kita mengerti pengertian putusan itu, yaitu adalah pernyataan hakim yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara atau sengketa, maka kita harus memahami jenis putusan berdasarkan sifat. Pertama yaitu putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menerapkan suatu keadaan saja, atau menetapkan suatu keadaan saja, atau menyatakan sahnya saja. Kemudian yaitu putusan konstitutif, yaitu putusan yang hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan tertentu. Yang selanjutnya, sifat putusan yang selanjutnya adalah putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum melakukan suatu, atau dalam hal ini putusan condemnatoir adalah putusan akhir yang mana itu menimbulkan akibat. Selanjutnya yaitu jenis putusan berdasarkan kehadiran pihak. Pertama yaitu putusan versteg. Putusan versteg adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat apabila pihak tergugat tidak menerima putusan upaya hukum verzet. Selanjutnya yaitu putusan kontradiktoir, yaitu putusan yang dijatuhkan di mana tergugat tersebut pernah hadir dalam proses persidangan. Jika tidak menerima upaya hukumnya banding, putusan ini adalah putusan akhir ketika yang dirasa dimenangkan oleh ini atau yang dapat menimbulkan akibat itu tidak melakukan banding, maka namanya putusan kontradiktoir. Kemudian yang adalah jenis putusan selanjutnya yaitu putusan perkara gugur. Yang sini adalah penggugat pada sidang pertama tidak hadir. Setelah dipanggil sah dan patut, penggugat hadir pada sidang pertama, tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut. Panjar perkara habis, penggugat tidak mau menambah, penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Kemudian yang kedua adalah putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu yang pertama adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Kedua, keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Tiga, syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Selanjutnya adalah putusan gugatan dikabulkan, yaitu penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban. Gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Keempat adalah putusan gugatan ditolak, yaitu putusan tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya. Yang selanjutnya adalah gugatan tidak ada alasan dan dasar hukumnya, maka putusan gugatan itu ditolak. Selanjutnya adalah putusan perdamaian, apabila pertama pihak tergugat dan tergugat sepakat berdamai. Perdamaian dilakukan pihak tersebut bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan mediator
atau para pihak sepakat berdamai di luar pengadilan dan sepakatan damai hendak. Itu saja penjelasan mengenai jenis putusan perkara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.